أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, yaitu peringatan-peringatan yang khusus seputar fikih wanita, karya Asy-Syaikh Shalal Fauzan aslabahullah. Sekarang kita masuki halaman 43 yang B totoba mengenai al-hijab. Bagaimana hijab yang syar'i menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas pakaian wanita yang syar'i bagaimana. Sudah kita jelaskan pakaian yang longgar, luas, lebar, kemudian tidak banyak coraknya dan tidak sempit, tidak transparan. Kemudian sekarang hijabnya bagaimana? Kita lihat. Kata beliau, al-hijabu ma'nahu antastura al-mar'atu badaniha 'anil rijal alladzina laisu min maharimiha. Ini penting ini. Hijab itu maknanya adalah seorang wanita menutup badannya dari pandangan kaum lelaki yang bukan mahramnya. Jadi larangannya itu lelaki yang bukan mahramnya. Berarti kalau mahramnya boleh gitu loh. Di hadapan bapaknya, ya kan? Di hadapan suaminya, di hadapan adiknya, di hadapan kakaknya, di hadapan anak laki-lakinya, enggak masalah. Tapi di hadapan selain yang bukan mahramnya, paham ya? Nah, barakallahu fiik, maka haram. Kenapa? Tidak terlepas dari apa? Fitnah. Mafhum? Fitnah yang paling dahsyat melanda kaum lelaki, fitnah apa? Fitnah wanita. Antum perhatikan fitnah Bani Israil. Apa kata Rasulullah SAW? Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Lihat itu. Karena sesungguhnya fitnah pertama kali yang melanda Bani Israil adalah fitnah wanita. Adalah fitnah wanita. Menunjukkan fitnah wanita itu besar gitu loh. Kemudian hadisnya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Rasulullah SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Lihat itu. Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih dahsyat melanda kaum lelaki melainkan fitnah wanita. Oleh karena itu hijab ini memang diwajibkan. Walaupun para ulama silang pendapat mengenai menutup wajah itu wajib atau sunnah. Pendapat yang kuat Syekh Shalal Fauzan juga adalah wajib. Adapun Syekh Al-Albani berpendapat sunnah, tapi ditafsirkan para ulama yang lainnya kalau aman dari fitnah. Itu pun kalau aman dari fitnah. Tapi untuk zaman sekarang sangat sulit. Karena zaman sekarang banyak yang namanya barakallahu fiik orang-orang jahat dan tidak memungkinkan aman dari fitnah kalau wajah itu dibuka. Oleh karena itu, pendapat Syekh Shalal Fauzan ini yang akan kita baca nanti lebih kuat. Menutup wajah itu lebih kuatnya apa? Diwajibkan karena apa? Akan sempurna menutup pintu fitnah. Mafhum? Kita lihat biar tambah jelas. Kama qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan jangan para wanita itu menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak darinya. Maksudnya yang biasa nampak darinya ya kedua telapak tangan itu kalau terpaksa harus nampak. Barakallahu fiik, itu tidak masalah, tapi para ulama telah menjelaskan hatta kedua telapak tangan itu wanita adalah aurat. Dan kita lewat kemarin kan? Al-mar'ah kulluha aurah. Perempuan semuanya apa? Aurat. Ketika keluar setan menghias-hiasinya. Nah, jadi perlu dikondisikan. Lebih selamatnya kalau perempuan-perempuan yang masih muda, ya kan? Masih berpengaruh dalam artian memfitnah. Itu kedua telapak tangannya ditutup dengan kaos tangan. Ketika keluar rumah, belanja atau kemana. Itu perkara yang ringan loh ya. Bukan perkara yang berat. Coba kaos tangan itu berapa kilo beratnya coba Afan ya.
Ya, nggak sampai 1 kilo kan? Tapi berat bagi yang keberatan itu loh. Pengennya simple itu loh. Tapi ingat, fitnah. Wanita itu fitnah. Oleh karena itu, karena semuanya aurat tutup. Kedua telapak tangan dia gunakan kaos tangan. Kedua, telapak kaki dia gunakan kaos kaki. Ketika apa? Ketika jubahnya tidak sampai melebihi mata kakinya misalkan. Seperti itu. Kita lihat di sini biar tambah jelas lagi. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dan hendaknya para wanita itu menjulurkan bi khumurihinna dengan jilbab-jilbab mereka ke seluruh apa? Di atas tubuh-tubuh mereka. Jadi benar-benar tertutup gitu loh ya, tertutup. Jadi jilbabnya bukan jilbab tipis, kecil, transparan, bukan, yang jilbab yang luas. Luas, longgar, lebar. Lihat jilbabnya para wanita sahabiah bagaimana. Sekali pakai menutupkan seluruh tubuhnya. Zaman sekarang yang kita saksikan, yang jilbab-jilbab para akhwat yang besar itu, jadi dipakai pun langsung tertutup kan semuanya kan. Walaupun nggak semuanya, tapi hampir semuanya. Ya, jilbab yang besar, luas, longgar, lebar. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Penting ini. Dan jangan para wanita itu menampakkan perhiasan mereka kecuali di hadapan bu'ul. Apa bu'ul itu? Suami. Kecuali di hadapan suami-suami mereka. Au abaihinna, atau bapak-bapak mereka karena mahram, iya kan? Au abai bu'ulatihinna, atau bapak-bapak suami mereka, mertua. Mertua mahram bagi wanita. Bagi wanita yang dia sebagai menantunya, paham ya? Nah, barakallahu fiik. Au abnaihinna, atau kepada anak-anak mereka, anak sendiri. Au abnai bu'ulatihinna, atau anak-anak suami mereka. Berarti apa namanya ini? Anak tiri itu mahram juga. Paham maksudnya? Seorang duda punya anak laki-laki menikah dengan perempuan. Statusnya perempuan itu sebagai anak laki-laki bawaan duda itu kan tiri, anak tiri kan? Itu mahram. Mafhum? Naam. Au ikhwanihinna, atau ditampakkan di hadapan saudara-saudara mereka. Mahram juga. Adapun di hadapan selain mahramnya jangan. Apalagi ini mendekati apa? Idul Fitri. Kita harus tahu mahram kita siapa. Jangan setiap orang salaman langsung mau diajak salaman. Lihat dulu siapa mahram bukan. Anak kasih teorinya ya. Untuk memahami dan menghafal mahram paling mudah. Dari kita dulu. Paham ya? Dari keluarga kita dulu. Yang pertama, kalau dari keluarga kita, bapak kita, saudari-saudarinya semuanya ke atas ke bawah mahram buat kita. Anak bicaranya laki-laki ya. Kalau perempuan berarti dikiaskan sendiri. Saudara-saudara bapak ke atas mahram bagi wanita. Paham? Wanita maksudnya bagi anaknya. Bisa dipahami? Kita bicaranya laki-laki, yang perempuan yang akhwat didengarkan, dikiaskan sendiri. Jadi untuk bapak kita, saudari bapak kita ke atas ke bawah mahram buat kita. Ini laki-laki ya. Ibu kita. Ibu kita kok punya saudari, berarti bibi ya. Itu saudari ibu kita ke atas ke bawah mahram buat kita. Bisa dipahami? Semuanya, bibi kita mau mbok dir yang semisalnya, intinya bibi lah. Nah, ibu kita itu saudarinya semuanya mahram buat kita. Udah clear? Nah, sekarang yang dari kita. Saudari kita. Saudari kita sampai ke bawah sampai ke atas, kakak kita, adik kita perempuan semuanya mahram buat kita. Bisa dipahami? Nah, terus baru anak kita, anak perempuan kita. Anak perempuan kita yang perempuan misalkan, dia punya anak sampai ke bawah sana, perempuan-perempuan semua mahram buat kita. Itu globalnya seperti itu. Itu jalur nasab namanya. Jalur garis keturunan. Ada dua lagi. Yang jalur seseorang menjadi mahram. Pertama, sepersusuan. Dia aslinya orang lain. Aslinya dia orang lain bukan mahram karena dia menyusu dengan seorang ibu. Dengan catatan menyusunya berapa kali? 5 kali nyusu sampai kenyang loh ya. Nyusu, kenyang, lepas. Nyusu, kenyang, lepas. Sampai 5 kali. Nah, itu baru dikatakan sepersusuan, ingat-ingat. Kalau baru 4,5 bagaimana? 4,5? Belum. Paham ya? Nah, saudari sepersusuan, anak sepersusuan itu mahram. Khusus buat yang disusui, ingat-ingat. Bisa dipahami? Misalkan si A ini laki-laki menyusu dengan seorang wanita yang bukan mahramnya awal mulanya. Paham ya? Mungkin dia tetangganya atau yang semisalnya. 5 kali nyusu sampai kenyang. Nah, si A ini yang laki-laki ini mahram buat keluarga wanita tadi, semuanya mahram. Tapi hanya si A yang nyusu aja. Kalau si A ini punya saudara laki-laki yang lain yang tidak menyusu, bukan mahramnya bagi keluarga ibu tadi. Jadi sepersusuannya sebatas yang menyusu yang jadi mahram. Bisa dipahami insyaallah ya? Bisa dipahami insyaallah ya? Saudara sepersusuan,
saudari sepusuan, anak sepusuan itu mahram. Mahramnya terbatas pada yang menyusu, ingat-ingat, yang menyusu. Berarti kalau yang menyusu itu punya saudara-saudara lain yang tidak menyusu, bukan mahramnya buat keluarga ibu tadi. Bisa dipahami? Ayo, yang ketiga jalur pernikahan. Kita semuanya barakallahu fiik udah menikah, itu kan semula dulu kan mertua-mertua kita bukan mahram buat apa? Ibu mertua bukan mahram buat kita dulunya kan? Dulunya. Setelah menikah jadi mahram. Paham ya? Jadi mahramnya itu sebatas apa? Ibu mertua. Paham ya? Ibu mertua. Kemudian kalau perempuan istri kita, bapak mertua. Bisa dipahami? Itu mahram karena apa? Karena ada pernikahan di situ. Jalur pernikahan. Mertua tiri bukan mahram. Mertua tiri, paham mertua tiri? Mertua tiri bukan mahram. Contohnya gini contohnya. Afwan ya, gambarkan. Nah, barakallahu fiik. Seorang janda punya anak perempuan. Paham ya? Punya anak perempuan. Kemudian seorang janda punya anak laki-laki. Suatu ketika anak laki-laki ini, suatu ketika janda ini menikah dengan apa? Dengan laki-laki lain. Paham ya? Nah, dengan laki-laki lain. Nah, kemudian barakallahu fiik, yang laki-laki lain ini statusnya kan berarti bapak tiri. Ya kan? Bapak tiri bagi anak janda tadi. Nah, suatu ketika anak janda tadi, anak perempuannya itu nikah, anak perempuannya nikah, anak laki-lakinya menikah. Nah, istri anak laki-laki ini bukan mahram bagi barakallahu mertua tiri. Mertua tiri itu maksudnya itu bukan mertua asli. Anak gambarannya kalau keliru Afan ya. Jadi mertua tiri itu bukan mertua asli. Jadi bukan bapak asli wanita tadi itu, bapak tiri. Paham ya? Bapak tiri bagi bisa dikatakan menantu tiri. Kalau dibaliknya Kawane walon. bahasa Jawanya gitu ya. Intinya mertua tiri bukan mahram. Bisa dipahami ya? Nah, bedakan mertua asli dan mertua tiri ya. Jadi mertua tiri itu ya istilahnya itu dia bukan bapak asli wanita tersebut. Paham ya? Nah, atau bukan bapak asli laki-laki tersebut yang menikah dengan seorang wanita. Paham ya? Jadi kembali ke situ, mau mertuanya itu yang perempuan atau mertuanya itu yang laki-laki. Kalau tiri bukan mahram. Yang mahram itu bapak tiri, ibu tiri mahram. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian anak tiri dengan anak tiri juga bukan mahram. Bisa dipahami? Misalkan seorang janda bawa anak wanita, seorang duda bawa anak laki-laki, nikah janda dan duda tadi. Anak tiri dan anak tiri bukan mahram, boleh dinikahkan. Bisa dipahami? Nah, kalau saudara tiri mahram bukan saudara tiri, saudari tiri. Mahram juga? Bukan mahram. Saudara tiri. Mahram. Mahram atau bukan? Mahram. Saudari tiri gimana Abu Husain? Saudari tiri. Ya tadi itu kan kasusnya anak tiri kan? Bukan mahram berarti. Mahram tuh anak tiri. Aman ya, ini sekedar selingan seputar mahram karena biasanya mendekati Idul Fitri kan banyak orang datang, tamu-tamu datang kan. Tahu ini mahram bukan itu loh. Kalau bukan mahramnya janganlah bersentuhan, janganlah salaman. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, sungguh kalau seandainya kepalaku ditusuk dengan jarum atau paku yang terbuat dari besi, paku besi atau jarum, itu lebih aku sukai daripada menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya. Berarti ini perhatikan baik-baik, warning, istilahnya itu peringatan. Jangan sampai nanti ketika datang tamu, mudah-mudahan datang tamu perempuan-perempuan muda salaman. Mahramnya bukan, cek dulu. Caranya soal paham ya caranya ya. Yang tak sebutkan tadi karena laki-laki, jika dipahami laki-laki, yang perempuan tinggal dibalik aja. Mahraminya bagaimana? Saudari, bapak ke atas, mahram buat laki-laki. Paham ya? Saudara, bapak ke atas, mahram bagi wanita, anak perempuan tadi. Bisa dipahami? Intinya jadi jalur itu semuanya kita pahami. Ke atas, ke bawah, kanan kiri. Faham kanan kiri? Kanan kiri itu saudara-saudari. Atas bawah itu kakak, kakek, bapak, sampai kakek-kakek atau sampai istilahnya saudara-saudaranya. Seperti itu. Mafhum? Ke bawah ya anak-anak kita semuanya. Mafhum? Nah, itu semuanya mahramiyah. Nah, yang sekarang kita bahas ini adalah perempuan enggak boleh menampakkan perhiasan badannya atau yang semisalnya kecantikannya di hadapan para laki yang bukan mahramnya. Terus bagaimana? Biarkan yang memandang, yang juga biarkan dia menampakkan di hadapan suaminya. Kalaupun di hadapan bapaknya dan mahramnya itu masih ditoleran, enggak masalah. Tapi selain mahramnya jangan. Kita lihat sini.
Allah Ta'ala menyatakan, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Ini penting juga. Allah Ta'ala berfirman, apabila kalian meminta kepada para wanita yang bukan mahramnya dengan suatu barang, mintalah kepada mereka di balik hijab. Ini penting ini. Adab-adab dalam syariat, minta suatu barang perlu harus komunikasi dengan lawan jenis di balik hijab. Paham ya? Nah, ini tentunya kita bicara yang paham syariat loh ya. Kalau orang awam nggak paham ini. Orang awam di toko-toko warung-warung nggak paham. Ya ketemu langsung kasih gitu ya kan. Ini anak bicara yang udah paham syariat. Bisa dipahami? Yang paham syariat itu udah kenal sunnah ya kan. Kemudian ketika komunikasi, jual beli, transaksi, COD atau yang semisalnya, nah udah paham syariat ya. Di balik hijab, ingat di balik hijab. Ketok pintu, nggak ada laki-lakinya misalkan, ya paling minimalnya dikasih tahu taruh depan pintu, gitu loh. Paham ya? Uangnya ini dikeluarkan lewat lubang pintu atau misalkan taruh depan pintu nanti diambil uangnya keluarin. Bukan transaksi langsung serah terima gitu ya, Afan ya. Maksudnya bertemu langsung muka dengan muka, saling ambil itu kurang tepat. Ini kita bicara yang paham syariat, ingat-ingat, paham syariat. Orang awam nggak paham seperti ini. Antum ajak ketemuan di balik pintu dia malah keluar. Paham ya? Ini bicara yang paham syariat ini. Makanya yang paham syariat harus lebih paham di sini. Masa dulu aja ketika belum ngaji saling ketemu ya kan? Ketemu ngobrol ya. Itu belum ngaji. Setelah ngaji kenal sunnah harus lebih paham lagi. Itu kadang syubhat mereka kan. Dulu sebelum ngaji dulu ketemu salam, assalamualaikum. Maksudnya akhwat dengan ikhwah. Paham ya? Setelah ngaji ketemu diam aja nggak pernah salam karena ada paham syariat. Setelah paham syariat kita menerapkan situ. Bukan kembali ke dulu-dulu lagi. Bisa dipahami insyaallah ini ya. Nah, jadi komunikasi barang tadi itu serah terima langsung itu dari balik hijab. Dalilnya dari itu. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Perintah dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kalian wahai para lelaki meminta barang kepada para wanita yang bukan mahramnya, mintalah dari balik hijab. Nah, caranya tadi caranya. Barang taruh depan pintu, uang dimasukkan lubang pintu atau bagaimana caranya? Intinya orang itu sudah pergi baru diambil barangnya. Bisa dipahami insyaallah ya? Nah, itu cara yang syar'i. Kita lihat. Wal muradu bil hijab ma yasturul mar'ah min jidarin aw babin aw libasin. Masyaallah, dijelaskan gamblang nih. Yang diinginkan dengan hijab sini, di balik hijab maksudnya apa? Sesuatu yang menutupi wanita itu. Makanya kalau transaksi akad nikah, sudah paham syariat, itu enggak ada laki-laki perempuan dijajarin, enggak ada. Calon istri, calon suami masing-masing di tempatnya masing-masing. Taruhlah sekarang kita di kamar ini ya, Pak, di ruangan seperti ini, akhwat di ruangan sebelah. Paham ya? Jadi di balik hijab. Setelah akad nikah sah, terima, ijab kabul, udah mau ketemu pun enggak masalah suami istrinya kan. Tapi sebelumnya tidak disyariatkan berjajaran. Ini kita kembali yang sudah paham syariat. Mafhum? Nah, kita lihat lagi. Baik itu jidar tembok yang nutupin, au bab atau pintu, penutup pintu, au libas atau pakaian. Paham ya? Nah, dalam artian ketika keluar rumah ya perempuan pakaian syar'i itu loh. Itu termasuk makna daripada hijab sini. Wa lafdzul ayah dan lafaz ayat wa in kana waridan fi azwajin nabi walaupun datang berkaitan dengan istri-istri Rasulullah SAW, fa inna hukmahu 'amun, hukumnya umum. Kadang-kala dalil seperti ini, khusus kepada istri Rasulullah tapi lafadznya khusus tapi maknanya umum. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Karena ada kaidah namanya al-ibrah bi umumil lafadz la bi khusus sabab. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Yang jadi tolak hukum itu adalah lafadznya, yang jadikan tolak hukum itu adalah lafadznya itu yang umum bukan sebabnya yang khusus. Bisa dipahami? Nah, kita lihat sini. Kata beliau ini walaupun ayat ini datang mengenai istri-istri Rasulullah SAW tapi lafadznya apa? Nah, barakallahu fi, tapi hukumnya umum untuk semua para wanita mukminah, li jami'il mukminat. Li'annahu 'allala dzalika biqaulih, karena Allah Ta'ala memberikan apa? Alasan dengan perkataan Allah Ta'ala, "Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin." Yang demikian itu ketika minta barang dengan seorang wanita bermahramnya dari balik hijab itu lebih suci untuk hati-hati kalian, hati mereka. Iya kan? Beda kalau ketemu langsung. Kalau ketemu langsung mungkin dengar suaranya, ya kan, bersentuhan tangannya tanpa disengaja, ya, menatap mukanya misalkan fitnah. Jadi paham insyaallah ya ini ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi perlu dikondisikan. Jadi bukan berarti kita ini cuek, egois, enggak mau perhatian, justru itulah perhatian kita terhadap syariat. Paham ya? Setelah paham syariat memang harus gitu konsekuensinya.
Salah paham syariat. Mafhum? Dulu ketika kita masih awam belum paham syariat memang komunikasi ketemu langsung kan itu. Ini kita bacakan ayat ini bagi yang sudah paham syariat. Bagi orang-orang awam yang belum paham, ya semoga mereka mendapatkan hidayah, kan gitu. Nah, jadi jangan sampai keliru ya dalam memahaminya ya. Nah, jadi kalau kita jual beli di toko, di warung itu yang penjualnya masih awam ya wajar seperti itu. Kita mau dari ijab enggak paham dia, ya kan? Nah, ini yang bicara yang sudah paham syariat. Kita lihat sini. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Ayat ini sering muncul nih, dikenal dengan ayat hijab. Surat Al-Ahzab ayat berapa? 59 ini. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Menjulurkan itu berarti memakai jilbab ke seluruh tubuh mereka, bukan jilbab mini, ingat-ingat. Bukan jilbab yang mini. Nah, kemudian sudah kami tegaskan berkali-kali, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengharamkan warna-warna selain hitam atau selain yang warna gelap. Cuman menyarankan mana yang terbaik dan mana yang lebih aman dari fitnah. Secara tidak langsung yang namanya manusia, lelaki yang normal itu kan tertarik dengan warna yang apa? Menarik. Iya kan? Oleh karena itu perempuan seharusnya ketika keluar rumah memilih warna yang tidak menarik perhatian lelaki. Warna apa itu? Warna yang gelap. Ingat-ingat. Mungkin biru tua, coklat tua, atau hitam. Mafhum? Yang warna-warni bagaimana ditaruh di rumah, dipakai di dalam rumah. Atau dipakai di dalam lingkungan rumah lah. Bisa dipahami? Nah, kalau anak-anak perempuan, banat-banat kecil nggak masalah. Sudah dewasa, sudah besar, nah, mulailah saat itu dia harus menjaga diri. Jangan sampai menjadi pusat perhatian lelaki. Bisa dipahami ya? Nah, karena yang namanya bagaimanapun keadaannya hawa nafsu ini kan tetap bergejolak gitu istilahnya ya. Melihat warna-warna yang menarik karena di situ paham berarti perempuan tujuannya keluar rumah untuk apa. Kalau untuk keperluan hajah ya udah seperlunya sehajahnya saja. Pakaian tetap syar'i gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, ini kita katakan bukan perkara yang berat. Ini perkara yang ringan. Berat untuk mengusahakannya, ringan dalam mengucapkannya maksudnya. Tapi bagaimanapun keadaannya karena ini amalan sunnah, seberat apapun ya dikerjakan. Tidak sampai 5 kilo. Pakaian syar'i itu, hafal ya. Tidak sampai 5 kilo. Sampai 5 kilo enggak pakaian syar'i itu, Pak? Enggak sampai. Paling-paling 2,5 kilo. Paling-paling loh ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, oleh karena itu kalau bilang kok berat, ya ta'awun lah, saling tolong-menolong di situ. Tidak berat ya, cuman ya diupayakan. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat sini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi Majmu'ul Fatawa wal jilbab. Syekhul Islam menjelaskan jilbab itu apa di sini? Wal jilbab huwa al-mala'ah wa huwa alladhi yusammihi Ibnu Mas'ud wa ghairuhu ar-rida. Jilbab di sini maknanya asalnya adalah rida. Rida itu semacam selendang yang besar. Karena waktu itu enggak seperti zaman sekarang. Waktu itu zaman para sahabat itu pakaian sedikit loh, minim loh. Makanya para sahabat ketika salat jamaah di masjid, para wanita waktu itu diperbolehkan. Memang diperbolehkan hukum asal ikut jamaah di masjid selama aman dari fitnah. Nah, saran Rasulullah, nanti kalau kalian kami bangkit dari sujud, pastikan perempuan-perempuan bangkitnya terakhir. Biar laki-laki dulu bangkit baru perempuan. Karena minimnya pakaian para sahabat. Mereka hanya pakai sehelai sarung itu dikalungkan di leher. Sehingga kalau seandainya dia posisi sujud, kadang mengalami penampakan dari belakang. Paham maksudnya? Oleh karena itu perempuan nggak boleh bangkit duluan. Biar laki-laki bangkit duluan, baru perempuan belakangnya. Itu dulu. Karena saking minimnya pakaian zaman sekarang pakaian banyak nggak sekarang? Banyak kan? Laki-laki mungkin pakai jubah, sarung, sirwal ya kan? Nah nggak bisa dikiaskan. Wah berarti kita harus mencontoh para sahabat dulu pakaiannya minim. Itu waktu itu memang keadaannya seperti itu. Kalau kita semuanya perkara seperti itu akhirnya sekarang ada dan memungkinkan kok kita akhirnya mencontoh pakai sarung yang itu nggak benar. Karena semaksimal mungkin bagaimana caranya menutup aurat, iya kan? Zaman para sahabat dulu lampu nggak ada, hanya lentera-lentera. Nah sekarang kita menggunakan lampu seperti ini bagaimana? Perkara yang mubah. Dan zaman dahulu pakaian-pakaian jilbab-jilbab wanita juga minim juga. Makanya para wanita ketika datang ayat hijab itu sebagian mereka meminjamkan. Satu nilai pinjamkan. Paham ya? Menunjukkan pedulinya para sahabat, para wanita sahabat terhadap wanita yang lainnya karena biar berhijab. Itu makna secara bahasa ya. Kita lihat wa tusamma al-amah al-izar. Wa tusammihi al-amah, orang awam biasanya orang-orang awam Arab itu menamakan izar sarung. Tapi sarung yang besar, wa huwa al-izarul kabir, sarung yang besar alladhi yughatti ra'saha wa
sa'irat badaniha, yang menutupi kepalanya dan semua badannya. Ini karena posisinya belum terbentuk pakaian yang seperti sekarang ini. Kalau zaman sekarang pakaian terbentuk kan, pakaian akhwat ada sendiri, yang luas longgar lebar juga ada. Waktu itu minim, penjahit-penjahit minim. Kalau paling penjahit-penjahit yang seperti sekarang nggak ada waktu itu. Paling-paling pakai tangan itu aja, pakai jarum itu. Itu paling-paling loh ya. Nah, barakallahu fi, karena yang namanya zaman ini kan seperti itu keadaannya. Dulu minim, sekarang udah banyak dimudahkan. Nah, karena dimudahkan tuh harus segera semangat di situ. Waqad haka Abu Ubaidah wa ghairuhu annaha tudnihi min fawqi ra'siha fala tadhar illa 'ainuha. Lihat ini. Wa min jinsihi an-niqab. Ini penting ini, yang terakhir ini. Dan dihikayatkan Abu Ubaidah dan juga selainnya bahwasannya menutup ke seluruh badannya dari atas kepalanya. Menutup ke seluruh badannya, tidak nampak kecuali matanya. Berarti apa? Cadar niqab. Itu paling apa? Yang paling bisa dikatakan sempurnanya. Ada lebih sempurna lagi, apa namanya itu? Yang ditutupkan matanya itu burdah. Karena ada juga kan itu. Jadi ada cadar yang cadarnya hanya menutupkan wajahnya kecuali mata, ada yang tambahan burdah itu. Yang ditutupkan itu kemudian matanya nggak nampak, tapi dia bisa melihat luar karena itu transparan itu. Ada yang setrimin, ada yang kainnya agak tipis. Jadi kalau antum barakallahu fi misalkan pernah ke Arab atau Saudi atau Yaman tuh, akhwat-akhwat perempuan-perempuan Arab yang masih murni loh ya, yang belum tercampur dengan orang kota itu hampir semuanya pakaian seperti itu, tertutup matanya. Jadi jarang sekali kita ngelihat-lihat di kampung, apalagi di markis pondok waktu itu di sana itu melihat perempuan terbuka nggak pernah. Ya karena memang kampungnya masih murni gitu loh istilahnya ya. Tapi udah kota, udah kalau masuk kota udah sebagaimana kota-kota saksikan itu. Nah, maksudnya walaupun di Arab sendiri seperti itu keadaannya karena sudah bercampur baur ya kalau di kota itu ya. Nah, syahidnya di sini kata Abu Ubaidah tadi yang dikaitin tadi, menutup ke seluruh tubuhnya di antaranya apa? Tidak menampakkan kecuali ainuha, matanya. Wa min jinsihi an-niqab, dan yang sejenis dengan itu niqab, penutup apa wajah. Cadar berarti. Paham ya? Nah, menampak matanya itu masih kembali ke hukum asal ini. Ini tertutup wajahnya. Mau sempurna pakai apa tadi? Burdah. Ya kan burdah itu ya. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Nah, tapi ingat itu semuanya terbuka ketika ihram. Ihram mau haji mau umrah enggak boleh pakai itu. Pakaian syar'i jilbab luas na'am, enggak boleh pakai cadar, enggak boleh. Paham ya? Tapi nanti kalau ada laki-laki ajnabi mau deket-deket, nah baru tuh pakai jilbabnya, wajahnya. Bisa dipahami? Kita lanjutkan dikit lagi. Wa min adillati sunnah nabawiyyah ala wujubi taghdiyatil mar'ah wajahaha. Termasuk dalil dari as-sunnah tentang wajibnya seorang wanita menutup wajahnya. Nah, ini para ulama telah menjelaskan, tentunya perempuan-perempuan yang masih apa? Menarik perhatian ya, masih muda, masih produktif, afan ya. Adapun yang perempuan-perempuan dah tua, sudah menopause, tidak produktif lagi. Nah, ada dalilnya sendiri nanti. Boleh melepaskan hijabnya, boleh lanjut. Lanjut dalam artian tetap pakai hijab. Dan itu lebih baik gitu loh. Melepasnya boleh melepasnya karena udah tua. Nggak akan menarik perhatian lagi. Tapi kalau dia tetap berhijab, bagus. Dalam surat An-Nur nanti ya, barakallahu fi, kita lihat sini. Kata beliau, tentang wajibnya seorang wanita menutup wajahnya an ghairi maharimnya, di hadapan selain mahramnya. Berarti menunjukkan kalau di hadapan mahramnya boleh ya. Naam. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana rukban yamurruna bina wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lihat muhrimat. Waktu itu kafilah rombongan, rukban ini kafilah rombongan, yamurruna bina, melewati kami. Nah, wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhrimatun, dalam keadaan ihram. Fa idza hadu bina, apabila mereka mendekat dengan rombongan kami, maksudnya kafilah rombongan lain tadi, sadalat ihdahuna jilbabaha. Masing-masing kami menjulurkan jilbab-jilbabnya, menutupkan apa? Jilbab-jilbabnya. Dari mana? Min ra'siha ala wajhiha, dari kepalanya ke wajahnya. Biar enggak nampak gitu istilahnya. Karena pusat kecantikan di mana? Di wajah atau di siku? Di wajah apa ya? Di wajah. Naam. Fa idza jawazna kashafna. Kalau kami sudah melewati rombongan tadi, kita baru membuka. Itu dulu. Berarti menunjukkan bahwasanya apa? Sejak dahulu kala pun mereka para wanita sahabiah setelah turun ayat hijab langsung mereka apa? Bergerak. Namanya tidak perlu panjang lebar. Nah, dengan alasan panas gini gitu gerak. Itu di dunia, ingat-ingat. Panasnya di dunia ini belum seberapa, ya kan? Panas neraka jahanam itu kalau udah mengembuskan musim panas di dunia ini.
Ya kan? Kemarau-kemarau yang kita rasakan panasnya itu baru hembusannya. Nafas neraka jahanam. Ya kan? Musim dingin yang sangat di dunia itu baru hembusannya, bayangkan itu. Berarti kalau orang mengatakan panas Ustaz, anak panas, pengap, nanti apa? Enggak leluasa, enggak longgar kalau pakai jilbab yang syar'i, pakai cadar gini gini gini. Itu alasan-alasan, campakkan semua itu alasan. Jangan jadi alasan apakah ingin mencicipi panasnya di akhirat kan gitu. Lebih baik panasnya di mana? Di dunia, di akhirat dapat dinginnya surga Allah Subhanahu wa taala. Berat memang, tapi tidak sampai berapa kilo? Tidak sampai 5 kilo beratnya. Paham ya? Jadi harus dikondisikan, profesional, sportif dalam mengamalkan syariat ini. Paham ya? Sabar memang. Karena apa? Menahan panas di dunia ini memang pengat memang, ya kan? Akhwat harus bercadar, musim panas pun bercadar juga, ya kan? Musim dingin pun seperti itu, keluar rumah lagi panas-panasnya, puncak-puncaknya kemarau, kemana-mana harus pakai hijab syar'i. Keluar keringatnya, pengap, bau tidak sedap, itu di dunia semua. Itu di dunia semua. Di akhirat bagaimana? Ingat-ingat. Semuanya di akhirat tuh, Masya Allah, tidak ada yang namanya pengap, wala bau tidak sedap, semuanya wangi semuanya. Keringat pun berbau apa? Misik. Bayangkan itu, Masya Allah. Itu di akhirat. Nah, kita harus siap menempuh di dunia ini sepahit apapun, seberat apapun, siap gitu loh. Untuk nanti apa? Kita mendapatkan yang lebih baik di akhirat kelak. Naam. Kita tutup yang terakhir, barakallahu fiik. Wa adillatu wujubi sitri wajhil mar'ah an ghairi maharimha min kitab sunnah katsirah. Kata beliau, dan dalil-dalil tentang wajibnya seorang wanita menutup wajahnya dari selain mahramnya dari Al-Qur'an Sunnah banyak sekali. Ini baru kita sebutkan cuplikannya. Kesimpulannya, barakallahu fiik. Jadi kesempatan pada pagi hari ini kita telah membahas cuplikan, belum selesai juga, cuplikan seputar hijab yang syar'i. Pada pertemuan sebelumnya tentang pakaian syar'i, kemudian pagi hari ini kita baca seputar hijab yang syar'i dan ini. Nah, sekaligus kami ingatkan, ini sementara waktu adalah pertemuan yang terakhir untuk bulan ini. Semoga nanti semua dimudahkan, baik ikhwah maupun akhwat ya, yang tidak ada udzur yang syar'i untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan. Ya, dengan cara yang baik, profesional, sportif, sesuai dengan syariatnya, dan semoga semuanya diberikan panjang usia, panjang umur, sehingga nanti bulan-bulan yang akan datang kita masih bisa jumpa kembali, ketemu kembali, masih mengkaji kitab Al-Quran dan As-Sunnah dengan leluasa, tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Dan semoga puasa kita nanti diberkahi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya puasa itu bukan sekedar menahan minum dan makan saja, tapi pastikan ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Karena dua kunci itulah suatu amalan akan diterima. Kalau cuma menahan makan, menahan minum, mungkin banyak orang yang kuat. Ikhlas nggak gitu loh? Cocok nggak dengan sunnahnya? Nah, sebagai cuplikan juga untuk mengenai niat puasa Ramadan, cukup di awal saja. Ingat-ingat di awal. Besok apa? Besok Ramadan. Malam itu antum sahur, dah niat full sebulan itu. Enggak perlu setiap malam dilafatkan. Nawai itu apa ya? Shauma ghadin. Enggak perlu. Paham? Cukup di awal saja. Antum sahur dah niat belum? Ente mau ngapain saya sahur? Ya sahur aja, enggak mungkin. Mau puasa. Dan niat itu. Puasa apa? Puasa Ramadan. Full Ramadan sebulan. Bisa dipahami? Karena niat tempatnya di mana? Di dalam hati. An-niyah mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Niat itu tempatnya dalam hati, zikir tempatnya di lisan. Jadi antum cukup di awal bulan niatnya untuk full apa? Puasa Ramadan, kecuali di tengah perjalanan dia haid atau nifas, suci. Nah, setelah suci dia ngawali niat lagi gitu. Bisa dipahami? Kalau nggak terputus full dari awal sampai akhir cukup di awal niatnya. Tapi kalau terputus dengan haid tadi, terputus dengan haid, nah ketika suci dari haid dia mau lanjut puasa Ramadan, niat baru untuk berikutnya sampai nanti. Mafhum? Nah, ini sekedar cuplikan karena tidak bisa panjang lebar. Ya, kesimpulannya tentunya kami tutup dengan permintaan maaf kalau selama ini mungkin ada kata-kata yang kasar, yang tidak diperkenankan, atau mungkin menyinggung perasaan atau menyakiti hati, atau barakallahu fiik, merobek-robek hati di antara kita. Tentunya ana minta maaf yang sebesar-besarnya karena tidak ada satupun yang sempurna ya. Semuanya pasti banyak kekurangannya dan pasti banyak keluputannya, dan kami ucapkan yang sebesar-besarnya minta maaf pada seluruh ikhwan dan akhwat seluruhnya. Dan tentunya barakallahu fiik, kita minta dan memohon kepada Allah Ta'ala agar apa? Kita semuanya diampuni dan diberkahi dan diselamatkan dari fitnah baik di dunia maupun
di akhirat. Itu yang kami sampaikan. Barakallahu fiik. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.